Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalni minas sholihin. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Kisah Semut dan Merpati. Pengarang anonim. 1. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. 2. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul, tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintas di atas sungai. Ia melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. 3. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. 4. Tidak lama kemudian sang semut melihat seekor pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Berikut ini sudah saya buatkan contoh jawabannya. Pelajaran yang didapat dari dongeng Kisah Semut dan Merpati adalah setiap perbuatan yang baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula. Soal pertanyaan nomor 2. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Ada di paragraf 4. Ayo bercerita. Ceritakanlah kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati di depan teman sekelompok. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu.
Ia mengajari burung beo berkata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarkannya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. 1. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Benny. 1. Menyukai binatang. 2. Lucu. Nomor 2. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Benny: menyukai binatang dan rajin. Ayo bermain peran. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Kita bermain pantomim yuk. Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Temanmu yang lain akan menebaknya. Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu. Ayo membaca. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali diputar ke bawah. Gambar 1. Kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Gambar 2. Posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Gambar ketiga. Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. Gambar 4. Mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Lalu mendarat dengan kaki ke depan dan lutut menekuk. Demikian anak-anakku, semoga dimengerti dan juga bisa membantu kepada para orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.